Ya, insya Allah daunnya selalu hijau royo-royo, tidak gampang terjangkit penyakit seperti ini kalau di aplikasi Kocor. Tapi kalau aplikasi Kocor biasanya agak boros, cuman lebih sehat tanamannya. Ojo lali rek, subscribe yo. Iya. Untuk aplikasi pupuk foliar teman-teman, yaitu pupuk daun, ya, kita menggunakan Gandasil B atau bisa merek yang lain bisa. Jangan lupa dikasih Dekamon, ya, Dekamon cair. Bisa menggunakan Sublima dan Regina. Ya, kenapa menggunakan Sublima Regina? Karena kandungan di situ P dan K-nya sangat tinggi, ya, plus mikro yang lain. Ya. Perlu diketahui bahwa biasanya para petani pemula itu yang selalu disalahkan adalah kutu kebul dan drip. Padahal tanamannya kerdil itu pertama faktor tanah, ya. Faktor tanah, olah lahan kurang maksimal, ya. Terus pemberian pupuk mikronya itu kurang, ya. Akhirnya tanamannya kurang sehat dan daunnya lebih mengkeriting, mengkerucut, ya. Nah, bisa menggunakan MKP teman-teman, pupuk foliarnya untuk kualitas buah tadi, ya. Dosisnya dari 3 sendok. Sesekali jangan, pesan saya jangan sesekali setelah aplikasi kalium, ya, habis semprot masih ada sisa di tangki, jangan diaplikasikan lagi, nanti diulangi lagi karena merusak terhadap daun. Biasanya daun melon, ya, kalau di aplikasi kalium tinggi ini di tepinya itu biasanya kering, ya, ini kering biasanya. Kalau menggunakan pupuk kalium tinggi, ini daun pinggirnya ini biasanya mengering dan tidak bisa lebar, ya. Daun menjadi kaku. Nah, ini bisa diaplikasikan mulai saat fase generatif, ya. Pupuk P dan kalium tinggi aplikasikan pada fase generatif, ya, pada fase pembungaan, karena untuk mencegah terhadap kerontokan buah dan bunga. Pemberian kalsium jangan diberikan bersamaan dengan kalium, ya, karena mengakibatkan tanaman akan menjadi kerdil dan rusak, ya. Ini pengalaman saya sendiri, ya. Ini berdasarkan pengalaman saya ketika tidak tahu isi botol itu isinya kalsium, tak aplikasikan bersama kalium, akhirnya tanaman saya kayak terkena herbisida, ya. Beberapa hari yang lalu teman-teman ada yang tanya melonnya itu, ya, keluar bintik-bintik, berarti bintik-bintik coklat, ada melon. Nah, apa ini penyebabnya? Ini penyebabnya adalah bakteri, ya, teman-teman, ya. Ini tanaman, ya. Dan kenapa selalu kita aplikasikan trichoderma, ya, fungisida lewat Kocor, ya. Karena memang lebih efektif. Dan bakteri itu, ya, menyerangnya tidak hanya langsung ke buah, ya. Paling sering itu lewat perakaran.
kuat terus. Dan lagi yang parahnya biasanya kondisi lahannya kurang subur, kita kasih aplikasi nitrogen terlalu tinggi ya. Itu yang sering menjadikan melon keluar bintik-bintik ya, keluar bakteri. Nah, ini jangan, kalau di melon net biasanya itu langsung buahnya itu kopior biasanya, disangka itu karena serangan lalat buah, bukan ya. Kalau bekas disengat lalat buah biasanya itu ada bekas dari sini langsung ada lalat buah. Tapi kalau bakteri baunya lebih tidak sedap ya, lebih tidak enak, lebih basi baunya ketimbang serangan lalat buah. Tapi kalau serangan lalat buah biasanya kalau masih belum menetas telurnya, itu bisa dikendalikan dengan menggunakan insektisida, teman-teman ya. Bisa menggunakan insektisida yang sistemik seperti Prevaton ya. Ketika sudah tersengat, kita aplikasi insektisida Prevaton atau insektisida yang lain, Mamectin atau yang lain. Ini biasanya enggak gampang, enggak jadi biasanya. Jadi mandul, bonor katanya orang Jawa itu, bonor, enggak jadi telurnya. Bagaimana teman-teman? Bagaimana? Paham? Baik itu? Alhamdulillah. Kata-kata hari ini adalah sukses dan gagal adalah hasil akhir dari sebuah perlombaan. Jika kamu siap menghadapi ujian, maka keberhasilan ada padamu. Jika kamu tidak siap menghadapi ujian, maka kegagalan adalah medalimu. Merujuk pada sabda Nabi yang berbunyi, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki dunia, maka harus disertai dengan ilmu, dan barang siapa menghendaki akhirat juga harus disertai dengan ilmu. Barang siapa menghendaki kedua-duanya juga harus dengan ilmu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.